Konflik seringkali terjadi di dalam keluarga. Bagaimana cara mengatasinya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar kita dapat menemukan cara yang tepat dan terbaik untuk mengatasi konflik tersebut. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang keluarga bahagia dan kebenaran. Membangun suatu keluarga yang bahagia membutuhkan suatu kerjasama dan kebersamaan dari setiap anggota keluarga itu sendiri. Tidak bisa hanya seorang ayah atau orang tua yang menginginkan keluarga itu bahagia dan dia berusaha sendiri tanpa ada peran serta atau kerjasama dan satu tekad bersama-sama, ada satu kesehatian dari anggota keluarga itu. Jadi ada orang tua dan anak-anak harus bersama-sama agar terwujud suatu keluarga yang bahagia. Salah satu hal yang sangat penting adalah membangun kebenaran dalam kehidupan keluarga itu sendiri. Sahabat keluarga Damar, membangun kebenaran di dalam keluarga adalah salah satu rahasia agar kita mampu mengurangi konflik-konflik di dalam keluarga itu sendiri. Nah, masalahnya atau persoalannya di sini, kebenaran yang mana atau kebenaran seperti apa yang harus dimiliki oleh keluarga itu sendiri. Saya memberikan satu contoh di mana dalam pelayanan saya bersama dengan istri ada konflik. Kita tahu bersama dalam keluarga pasti ada banyak konflik, dan seringkali yang menjadi persoalan yang besar yaitu konflik suami istri. Nah, dalam satu kasus yang kami layani, ini cukup pelik. Mengapa menjadi pelik atau menjadi agak rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama? Karena kedua belah pihak, baik si suami, si bapak maupun si istri, si ibu, masing-masing mempertahankan bahwa merekalah yang benar. Berjumpa dengan bapak selalu menceritakan bahwa konflik ini terjadi karena istrinya. Dia sudah melakukan segala upaya, segala hal untuk kebaikan keluarga, tetapi justru bagi bapak ini istrilah yang menjadi sumber permasalahan. Dia mulai beberkan segala hal apa yang istrinya lakukan, dan menurut bapak ini inilah sumbernya. Kemudian satu saat kami bertemu dengan istrinya, dia juga menceritakan hal yang mirip. Dalam arti mirip, dia katakan bahwa sebenarnya permasalahan yang ada di sini karena suaminya. Bagi istrinya, dia sudah melakukan hal yang terbaik. Nah, disinilah menimbulkan waktu yang cukup panjang untuk menyatukan. Karena masing-masing bersikeras bahwa mereka yang benar dan pihak lain yang salah. Nah, oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, kebenaran manusia yang perlu kita perhatikan, kebenaran manusia itu sangat subjektif. Menurut saya itu benar sebagai suami misalnya, bisa jadi menurut istri saya itu tidak benar dan kebenarannya yang benar. Begitu juga misalnya dengan anak-anak, ada kesalahpahaman antara orang tua dan anak. Nah, jadi kebenaran yang mana yang harus dimiliki oleh setiap anggota keluarga agar keluarga itu mencapai satu kebahagiaan. Bukan berarti tidak ada konflik, tetapi konflik yang terjadi mudah untuk diselesaikan.
Karena setiap anggota keluarga di dalam keluarga itu sendiri memiliki kebenaran yang satu, yang sama. Kembali lagi pertanyaan saya, kebenaran yang mana yang harus kita bangun di dalam keluarga itu sendiri? Oleh karena itu, kami mau berbagi kepada kita, kebenaran seperti apa yang harus kita bangun. Seperti yang saya katakan tadi, kebenaran manusia itu sangat subjektif. Tetapi ada satu kebenaran yang objektif, adalah kebenaran Tuhan itu sendiri. Tentu kita sebagai keluarga-keluarga Kristen yang percaya kepada Tuhan, sangat jelas dikatakan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, bahwa kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian, marilah kita membangun kebenaran di dalam keluarga itu, kebenaran berdasarkan kebenaran Tuhan. Artinya bahwa kebenaran yang kita bangun sesuai dengan apa yang sudah Tuhan buat, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Segala sesuatu yang kita bangun itu harus berdasarkan firman Tuhan. Karena kebenaran itu adalah Tuhan dan firman Tuhan itu sendiri. Memang yang sering kali terjadi sehingga konflik terjadi, saya memperkecil persoalannya hanya dalam keluarga. Kita bisa bawa dalam hubungan bermasyarakat, di tempat pekerjaan, di tempat usaha, dan di mana saja. Tetapi yang paling penting, yang ingin kami bahas adalah konflik di dalam keluarga. Mengapa konflik itu terjadi? Karena seringkali manusia membangun kebenaran di atas kebohongan. Ini persoalannya. Apapun yang kita bangun di atas kebohongan, tetaplah kebohongan, bukan kebenaran. Nah, oleh karena itu, marilah sahabat keluarga Damar, kita membangun kebenaran Tuhan di dalam keluarga kita. Artinya bahwa standar yang kita gunakan bukan standar kita, bukan standar dunia ini, tapi standar Tuhan, standar firman Tuhan yang kita bangun di dalam keluarga. Banyaknya masalah-masalah dalam keluarga yang sering terjadi karena ego yang ada di dalam diri orang tersebut atau anggota keluarga itu sendiri. Dalam hubungan suami istri, dalam hubungan keluarga suami istri, suami punya kebenaran, istri juga punya kebenaran, dan masing-masing tetap mempertahankan. Dan inilah permasalahan yang seringkali terjadi sehingga konflik itu makin lama makin bukan makin baik, tapi justru semakin membesar. Oleh karena itu, pertanyaan kembali yang mungkin kita ajukan, kita sepakat bahwa kebenaran Tuhan yang kita bangun. Tetapi kebenaran Tuhan itu kebenaran seperti apa yang kita mau bangun? Sahabat keluarga Damar, kebenaran Tuhan yang harus kita bangun di dalam keluarga kita, sekali lagi, adalah satu kebenaran yang sungguh-sungguh dilandasi oleh firman Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu yang pertama, orang yang membangun kebenaran yang bersumber dari Tuhan adalah yang pertama, dia berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ini yang seringkali terjadi. Masing-masing merasa diri benar. Dia tidak mau disalahkan, apalagi mau mengakui kesalahan. Bahkan meminta maaf itu agak sulit. Dan menurut pengalaman kami, seringkali ini yang tidak terjadi. Tidak mau mengakui, bahkan dia selalu membeberkan pasangannya punya kesalahan, seolah-olah dia tidak punya kesalahan. Ini yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan keluarga. Kita harus berani untuk mengakui kesalahan kita. Dan akhirnya kita meminta maaf secara jujur. Ada orang begini, minta maaf. Saya minta maaf ya. Tapi minta maafnya nggak tulus gitu. Kalau kita mengakui kesalahan kita, maka pun
kita dengan tulus harus minta maaf. Jangan kita meminta maaf tapi dengan nada, dengan intonasi yang keras. Itu sepertinya kita tidak ikhlas untuk minta maaf dan masalah tidak selesai. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, mari kita bersama-sama melihat akan kehidupan keluarga kita masing-masing. Saya percaya bahwa semua kita sampai hari ini masih berkonflik di dalam keluarga. Ada kesalahpahaman yang terjadi, baik antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara kakak beradik, masih akan terjadi konflik dan tidak akan selesai selama kita hidup. Tetapi satu hal yang saya percaya, kalau kita sungguh-sungguh mau membangun kebenaran Tuhan di dalam keluarga kita, di situ ada kejujuran, di situ ada kerendahan hati, di situ ada keikhlasan. Sehingga yang pertama tadi saya katakan, dia akan berani mengakui. Dia tidak akan menutupi kesalahannya. Dengan jujur, dengan rendah hati, dia akan mengakui kesalahannya dan dia akan minta maaf. Kita bisa bayangkan, apabila suami istri duduk bersama-sama menyelesaikan masalah, akan cepat. Karena apa? Karena masing-masing, sekali lagi, ingat, masing-masing. Suami akan menyadari kesalahannya dan dia akan minta maaf. Istri juga demikian. Nanti setelah itu baru ada tahapan-tahapan yang lain yang harus diselesaikan. Tetapi kalau tahapan yang pertama ini sudah bisa kita lakukan, saya percaya konflik akan mampu kita lewati. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, sahabat keluarga damar, saya katakan ini tidak dari hati. Tapi firman Tuhan bilang, apa yang engkau lakukan, apa yang kau pikirkan, semuanya bersumber dari hati. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau membangun kebenaran Tuhan di dalam keluarga kita, mari kita belajar untuk menyatukan. Kalau kita katakan, aku sudah memaafkan, itu perkataan, ya, aku sudah memaafkan. Maka di dalam tindakan, itu akan nyata bahwa kita sudah memaafkan. Di dalam pikiran pun kita tidak akan pernah berpikir yang buruk tentang pasangan kita. Kenapa? Karena dari mulut sudah keluar kata, aku memaafkanmu. Ini yang harus kita miliki. Seringkali yang terjadi, apa yang kita katakan di mulut, itu tidak sama dengan tindakan kita dalam pikiran kita. Karena apa? Karena hati kita tidak beres. Ada yang tanyakan kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana dengan istri saya? Sepertinya istri saya tidak bisa berubah lagi. Gitu. Terus saya tanya kepada dia, terus Anda sebagai suami, Anda sudah berubah? Dia diam. Yang saya mau katakan demikian, sahabat keluarga damar. Orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, dia akan terus berupaya untuk membersihkan hatinya. Dan yang bisa membersihkan hatinya hanya Roh Kudus, hanya Tuhan. Dan itu bisa kalau kita mau membuka hati kita, kita jujur di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang ada dalam tindakan kita akan satu. Dan kita bisa bayangkan, kalau hal itu kita lakukan, maka keluarga kita akan damai, keluarga kita akan penuh sukacita. Kenapa? Karena ada kesatuan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang bersumber dari hati. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, saya tidak perlu tanya seberapa banyak kita rajin ke gereja, baca Alkitab, sudahlah itu udah urusan saudara. Tetapi itu tidak akan menjadi berarti di hadapan Tuhan kalau hati kita tidak dikuasai oleh Tuhan. Hati kita tidak bersih.
Kita hanya berpikir hal-hal yang duniawi. Ini menjadi masalah. Oleh karena itu, bangunlah kebenaran Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita bersama-sama. Sekali lagi saya mau tekankan, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, kita harus menjadi contoh, kita garda terdepan untuk membangun kebenaran di dalam keluarga kita. Anak-anak kita akan nunut, anak-anak kita akan mengikuti. Gitu. Karena seringkali kalau orang tua menggunakan powernya, kelihatannya anak ikut, tetapi itu karena mereka takut. Tapi pada kenyataannya setelah mereka keluar, muncul aslinya. Sepertinya tidak seperti yang ada di rumah. Mereka bebas melakukan apa saja. Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan itu tidak lahir dari kesadaran mereka. Karena yang menjadi kendala mereka, sama aja orang tua saya hanya penuh dengan kebohongan. Ini yang sering kali terjadi. Oleh karena itu, mari. Saya selalu menekankan duduk bersama-sama. Di tengah-tengah situasi pandemi ini banyak orang mengeluh. Tapi kita kurang melihat bahwa ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang izinkan untuk kita. Yaitu kebersamaan dengan keluarga. Tetapi berapa banyak keluarga yang memanfaatkan kebersamaan ini untuk duduk bersama-sama? Berapa banyak? Bapak sibuk dengan gadgetnya, dengan pekerjaannya, dengan hobinya. Demikian juga ibu sibuk dengan teman-temannya, teman-teman arisan atau ngerumpi apa saja. Anak-anak juga sibuk dengan kesibukan mereka. Betul ada di rumah, betul. 1 hari penuh ada di rumah. Apalagi dengan situasi sekarang. Tinggal di rumah. Tetapi sangat disayangkan. Tidak memanfaatkan momentum kebersamaan di rumah untuk duduk bersama-sama. Untuk berbicara bersama-sama. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu yang ada saat ini. Yang terakhir, sahabat keluarga Damar. Untuk kita bisa menghidupi kebenaran Tuhan itu, maka kita harus memiliki satu prinsip hidup yang teguh. Artinya kita harus berpegang dengan prinsip hidup kita yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan itu. Kita jangan menjadi orang yang mudah ikut-ikutan, orang yang mudah terombang-ambing. Beberapa waktu yang lalu ada sahabat keluarga Damar sampaikan ke saya, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta mau viral, mau cepat channel YouTube ini dikenal, coba buat konten-konten yang viral gitu, yang orang suka. Saya berpikir kehadiran channel ini adalah untuk membantu, untuk menolong setiap keluarga-keluarga mencapai kebahagiaan. Siapa yang tidak mau viral? Siapa yang tidak mau terkenal? Tetapi kembali lagi, saya diingatkan oleh Tuhan, dan ini sudah menjadi prinsip dalam hidup, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih saya hamba Tuhan, harus menjaga prinsip itu. Sebab dalam percakapan kami dengan beberapa pendeta, sangat disayangkan. Ada begitu banyak orang yang akhirnya, karena untuk mencapai sesuatu yang viral, bahkan juga hamba Tuhan, dia mau mengikuti perkembangan yang ada. Dia mau menyenangkan hati para viewers, para pendukungnya. Padahal norma-norma, etika-etika kekristenan sudah dilanggar. Dan bagi saya, prinsip kebenaran ini haruslah dimiliki. Kita tidak boleh terombang-ambing. Kita harus tetap kokoh berdiri. Nah, kalau dalam kehidupan keluarga,
kita mempunyai satu prinsip yang tidak mudah diombang-ambingkan, maka kehidupan keluarga kita akan aman. Di mana prinsip kebenaran kita jaga hubungan suami istri, kita menjaga supaya saya menjadi suami yang bertanggung jawab, demikian juga istri demikian, anak-anak menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan dan keluarga. Sehingga kemanapun mereka pergi, mereka akan ingat kebenaran Tuhan ini. Sehingga mereka terus berjalan, keluarga kita akan terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Sehingga saya percaya konflik mampu kita atasi, dan keluarga yang bahagia akan kita miliki. Oleh karena itu sahabat keluarga damar, dunia ini tidak bisa memberikan apapun yang akan membahagiakan kita. Kebahagiaan yang diberikan oleh dunia ini kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya kita akan dapatkan dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, bangunlah kebenaran Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Buang kebenaran kita. Masukkan kebenaran Tuhan dan hidupilah kebenaran Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Biarlah topik ini, apa yang kami sampaikan ini, tentang keluarga bahagia dan kebenaran ini, boleh menjadi berkat bagi sahabat keluarga damar. Mari kita hidupi dalam keluarga kita masing-masing. Dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Shalom Aleichem.